Welcome back to my channel di Yukita Watching. Hai guys, apa kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja agar kalian tetap bisa setia nonton channel Yukita Watching. Untuk yang baru join, salam kenal, nama aku Yuki. Klik tombol subscribe-nya. Dan untuk kalian yang mau follow Yuki di Instagram dan TikTok juga bisa. Silahkan follow Instagram dan TikTok di bawah ini, yukimon.dj. Seperti janji Yuki di video minggu lalu, bahwasanya minggu ini kita akan membahas tentang creepypasta. Untuk kalian yang belum tahu creepypasta itu apa, kalian bisa tonton video yang ini, dan ini. Dimana di situ keseruan bakal kalian dapat, apalagi untuk kalian yang suka atau yang bisa berimajinasi tinggi. Creepypasta adalah sebuah cerita horor pendek, semacam riddle, tapi ini kayak disusun hanya cuman beberapa kata saja, atau bahkan cuman beberapa kalimat. Dan tidak terasa kita sudah berada di Creepypasta part 5. Di Creepypasta kali ini kita akan membahas spesial Creepypasta yang temanya tentang penginapan atau kamar atau rumah kalian. Jadi tak usah berlama-lama, let's start. I scream, you scream, Yukita Horror. Jadi kalau kalian sudah siap berimajinasi tinggi, harap dengarkan baik-baik. Mari kita mulai creepypasta yang pertama. Creepypasta yang pertama adalah: kami berhasil membuat black hole di kamar yang bisa digunakan untuk melintasi ruang. Sayangnya, sesuatu keluar ketika kami masuk. Aduh. Bayangin ketika kalian mau masuk ke dalam black hole tersebut, tapi tiba-tiba ada something yang kayak keluar gitu. Entah itu monster atau hantu. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Next. Creepypasta selanjutnya adalah: terakhir kali aku menangis ketika mengiris bawang di rumah. Si bawang adalah anak yang baik. Oh, bawang ini adalah nama orang. Dan dia mengiris si bawang tersebut. Psycho, right? Tulis di kolom komentar. Next. Creepypasta selanjutnya adalah: aku terbangun di malam hari karena mendengar suara tetesan air dari kamar mandi. Sepertinya aku lupa mematikan keran. Menghampiri kamar mandi, ternyata suara tetesan itu bukan berasal dari keran. Oh ya, aku lupa. Tentu saja suara tetesan darah itu berasal dari mayat ayah yang kugantung terbalik setelah lehernya kusayat indah. Wow, lagi-lagi psycho. Tulis di kolom komentar. Next. Creepypasta selanjutnya adalah: mereka sudah memperingatkan untuk tidak mendirikan rumah di atas tanah pemakaman itu. Malam ini aku menyesal tidak mempercayai mereka karena dapat ku dengar suara ketukan membabi buta dari bawah kakiku. Itu arwah dari jenazah-jenazah yang udah dimakamkan di tanah yang sekarang sudah dibangun rumahnya. Iya nggak sih? Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Next. Kita ke creepypasta selanjutnya. Wanita itu sungguh menyukai warna pink. Hingga seluruh bagian rumahnya pun berwarna pink. Tak terkecuali mayat-mayat yang ia simpan. Wah, jadi mayatnya pun juga dicat atau diwarnai dengan warna pink. Oh my god. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Next. Dan BTW, creepypasta pada malam kali ini bener-bener Yuki baru pertama baca, karena ini dari tim Yukita Horror yang mengirimkan via email. Jadi ini Yuki bener-bener first time baca dan baru bisa mengekspresikan di video kali ini. Oke, back to topic di creepypasta selanjutnya adalah: adikku sangat cerewet. Setiap hari selalu mengoceh dan melaporkan apapun yang kulakukan kepada ibu. Hari ini akhirnya aku terbebas dari ocehan menyebalkannya setelah mulutnya kujahit. Ah, kenapa tidak kulakukan dari dulu? Oh,
Jadi untuk kalian yang mungkin nih punya keluarga yang kayak ngoceh, cerewet atau apapun itu, apa kalian mau melakukan trik ini? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Next. Creepypasta selanjutnya adalah aku terbangun oleh suara ketukan di kaca. Awalnya kukira ketukan itu datang dari jendela, hingga kemudian suara itu terdengar lagi. Namun, dari dalam cermin di kamarku. Oh, dari dalam cermin ada yang mengetuk. Fix bukan manusia. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Next. Creepypasta selanjutnya adalah anakku selalu tersenyum ke arah tangga rumah, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Saat aku tanya, dia sedang menyapa siapa? Katanya, Mama tidak lihat. Ada kakak perempuan yang sedang main ayunan di lehernya. Matanya besar, lidahnya selalu terjulur keluar, dan senyumannya lebar. Wait, ada kakak perempuan yang sedang main ayunan di lehernya. Aduh, aku belum tahu dengan creepypasta yang ini. Kalau kalian gimana, tulis di kolom komentar. Next. Jadi Yuki minta tolong untuk Yuki yang masih belum tahu creepypastanya apa, atau kalian punya pendapat lain tentang creepypasta yang mungkin beda pemikiran dengan Yuki, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Creepypasta selanjutnya adalah malam itu aku ke rumah pamanku bersama dengan ibuku. Aku memasuki kamar kosong yang ada di rumah pamanku. Niatku melihat bintang dari jendela kamar itu. Tak sengaja aku melihat pohon pisang dengan di sampingnya balutan kain kafan. Menurut kalian ini adalah pohon pisang yang disucikan atau pocong? Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Next. Creepypasta selanjutnya adalah saat malam hari seorang ayah sedang mengecek anaknya sudah tidur atau belum. Saat ayah melihat anaknya sudah tertidur, anaknya berbisik kecil, "Ayah, ada seseorang di bawah kasurku." Saat sang ayah mengeceknya, ada suara dari bawah kasur. "Ayah, aku takut." Saat aku masuk kamar, ternyata sudah ada yang berbaring di kasurku. Jadi yang berbaring ini anaknya, atau yang di bawah kasur ini anaknya? Menurut kalian yang mana? Tulis di kolom komentar. Next. Creepypasta selanjutnya adalah saat itu aku sedang duduk sambil membaca novel horor. Lalu aku mencium bau masakan ibu. Aku pun langsung mengunci pintu kamarku karena aku tahu bahwa ibuku sedang tidak ada di rumah. Oh, jadi yang masak itu siapa? Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Next. Creepypasta selanjutnya adalah aku tengah berbaring di ranjang, mencoba untuk tidur ketika aku dengar suara anjingku menggaruki pintu di luar kamar. Namun, saat aku bangun hendak membukakan pintunya supaya dia bisa masuk, aku mendapati anjingku meringkuk di samping tempat tidurku. Jadi yang menggaruk di pintu itu bukan anjingnya, ya nggak sih? Kalau menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Next. Creepypasta selanjutnya adalah baru saja aku selesai mencuci piring. Putriku menarik gaun kuning panjangku, lalu menuntunku untuk mengikuti ia menuju ke kamarnya. Dia masih mencengkram pinggiran gaunku dengan erat sembari aku melangkah memasuki kamarnya yang kosong melompong tak berpenghuni. Dan seketika saja aku teringat kalau putriku sudah meninggal 2 minggu yang lalu. Oh, jadi ini arwah dari putrinya, ya gak sih? Oke, creepypasta selanjutnya adalah aku sendirian di rumah, sedang bersih-bersih, dan ketika aku berjalan ke atas menuju loteng, aku mendengar suara anak kecil berkata, "Istirahat sebentar, terus main sama aku yuk." Aduh. Jadi dia sendirian, tapi ada yang berbicara seperti itu. Fix bukan manusia, ya nggak? Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Next.
Creepypasta selanjutnya adalah aku merayap ke atas ranjang di mana suamiku tengah tertidur pulas. Aku mencium keningnya dan mengucapkan selamat tidur. Kemudian, ponselku menyala oleh sebab ada pesan masuk, yang mana adalah dari suamiku yang mengabarkan bahwa ia tak bisa pulang sampai esok pagi karena ada rapat dadakan. Dan masalahnya di sini dia sudah mencium kening yang nggak tahu itu siapa. Kalau kalian ada di posisi ibu ini, bagaimana? Tulis di kolom komentar. Next. Creepypasta selanjutnya adalah, sejak aku kecil, aku telah belajar bahwa jika kau tidak takut kepada mereka, maka para monster di dalam lemari atau yang di bawah kasurmu bisa kau jadikan teman. Dan seiring berjalannya waktu, aku bahkan bisa memperbudak mereka. Ini kayak lebih satanis, jadi kayak menurut aku ya, jadi kayak dia menemukan teman-teman iblis barunya dan akhirnya dia menjadikan teman. Ya nggak sih? Kalau menurut kalian gimana? Bantu tulis di kolom komentar. Next. Creepypasta selanjutnya adalah, saat malam aku mendengar suara ketukan dari luar kamar, tapi saat aku periksa tidak ada apapun. Aku pun kembali tidur. Tapi saat aku tertidur, aku tahu ketukan itu bukan dari luar, tapi dari bawah tempat tidurku. Oh, biasanya yang seperti ini kayak hotel atau penginapan yang kamarnya tuh bekas pembunuhan, lalu arwahnya bergentayangan. Ini Yuki posisinya lagi ada di hotel, tapi temen Yuki nggak ngerti juga ini angker apa enggak. Kalau menurut kalian tentang cerita ini gimana? Tulis di kolom komentar. Next. Creepypasta selanjutnya adalah, saat tengah malam seseorang menggedor kamarku. Aku sangat takut. Rumah ini sudah sepi karena mayat ayah, ibu, dan adikku sudah kusembunyikan di lemariku. Psycho. Bagaimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Next. Creepypasta selanjutnya adalah, hari ini aku mengunjungi rumah ayahku, tapi dia menutup pintu dan berteriak, anakku sudah mati. Oh. Wait. Hari ini aku mengunjungi rumah ayahku, tapi dia menutup pintu dan berteriak, anakku sudah mati. Lalu yang mengunjungi ayahnya itu siapa? Tulis di kolom komentar. Next. Dan ini adalah creepypasta yang terakhir. Lampunya mati, dan di rumah hanya ada aku dan anjingku. Jadi, siapa yang dari tadi terus-terusan memanggil namaku? Anjing juga nggak mungkin bisa ngomong, ya nggak sih? Menurut kalian siapa? Tulis di kolom komentar. Dan itulah dia creepypasta malam kali ini. Mungkin kalau kalian punya creepypasta karya kalian sendiri, kalian juga bisa tambahkan di kolom komentar. Kalau Yuki mau menambahkan creepypasta tentang sebuah tempat penginapan atau kamar, Yuki akan menambahkan secara langsung sekarang ya. Mungkin seperti ini creepypastanya. Ketika aku bermain di hotel temanku dan sudah mulai masuk ke kamarnya, tiba-tiba temanku mengabari bahwasanya dia masih ada di lobi. Lalu siapa yang bersama kalian di dalam kamar? Tulis di kolom komentar. Untuk the next creepypasta selanjutnya, kalian mungkin bisa request creepypasta yang bertemakan tentang apa, kalian bisa langsung saja tuliskan di kolom komentar. Yang jelas Yuki tidak pernah lupa untuk mengingatkan kalian klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian selalu update dengan video-video terbaru dari Yukita Watching. Like jika kalian suka dengan videonya, jangan di dislike jika kalian tidak suka dengan videonya. Cukup share ke teman-teman kalian agar kalian semua bisa berkumpul di dalam kolom komentar. Untuk kalian mau request konten horor lainnya, kalian juga bisa kirimkan di email yukita.request@gmail.com. Saya Yuki, pamit undur diri. See you next video.